balik. Iya, halo pendengar Mosaik. Selamat datang lagi di 9 lagu terbaik di bulan Juni 2026. Kita bakal spill kayak biasa. Yes. Rilisan-rilisan yang tersaik menurut kita di bulan Juni. Dan sebenarnya di bulan Juni ini ternyata rilisannya tidak sebanyak di bulan sebelumnya ya, di bulan Mei gitu kan. Tapi sebelumnya kita udah perkenalkan diri dulu belum sih? Benar. Sebelah gua ada Akbari. Ada Akbari di sini dan pastinya ada Surya Yes. Y-nya tuh apa? Hah? Y-nya apa? Surya Y. Wah, Surya Y. Mungkin ada di universe lain ada Surya A, Surya C, bener, Surya D. Bener. Gue pakai Surya yang Y aja deh. Sesuai abjad ya. Sesuai abjad. Oke. Baik. Nah, nyambung banget. Gak apa-apa, kita nyambung-nyambungin. Tapi kalau di bulan ini tadi kita sempat recap juga ternyata ada rilisan lagunya dari Mosaik itu di playlistnya itu ada sekitar 12 jam. Oh 12 jam. Terdiri dari 202 lagu ya. 202 lagu. Yang masuk ke email Mosaik yang kita kurasi, yang kita masukin semuanya ada 200 lagu. Nah kalau bulan sebelumnya berapa? Yang diterima tuh bulan Mei berarti ya. Bulan Mei. Itu ada 250-an lebih lagi. Mungkin ya, mungkin. 15 jam loh gue sih ingat gue. Iya kan 15 jam. Mungkin masih banyak belum ngirim press release segala macam kali ya. Iya. Ini masih ketahan nih. Jadi yang diterima Mosaik cuma 200-an doang. Makanya kalau lo mau terarsipkan dengan baik ya dikirim press release-nya ke Mosaik. Yes, di info@mosaik.com. Kirim aja email. Itu juga membantu kalian para musisi-musisi untuk bisa lebih familiar gitu ya. Ketika akhirnya Surya nanti memilih untuk dinominasi AMI. Asik, AMI. Karena kalau AMI sendiri, kalau nggak salah terakhir tuh, rilisan terakhir tuh di 30 Juni. Iya. Iya kan? Tapi buat musisi-musisi masih bisa upload sampai tanggal 13 Juli kalau nggak salah. Oh, untuk submit lagu-lagunya gitu. Gitu. Dan di bulan Juni ini menurut gua punten banget. Gimana buat musisi-musisi yang lagi berkembang tapi kalian kayaknya cahaya tertutup sama musisi-musisi yang memang udah punya nama besar. Gila. Pada comeback turun gunung gila. Ngomong-ngomongin soal cahaya kita langsung buka aja sama musisi yang di albumnya itu pakai kata cahaya. Oh iya. Cahaya Akbari Nur. Oh iya. Bukan. Siapa tuh? Depannya N juga. Oh iya. Naura Ayu. Oh Naura Ayu. Naura Ayu dia baru aja rilis album. Penuh Cahaya. Albumnya gila sih. Ini albumnya menurut gua kayaknya lahir dari banyak bentuk kontemplasi dia gitu. Kayak buat gua ngerasa salut sebenarnya karena dari lu artis cilik terus ke dewasa. Itu kan pasti banyak orang yang berekspektasi maunya dia kecil terus kan. Ya kan kayak kamu kecil aja terus deh biar lucu gitu segala. Kan kita bertumbuh gitu kan. Jadi kayak akan banyak ekspektasi yang berubah gitu. Mungkin kayak dulu pertama kali Naura ngerilis lagu Cinta juga kan banyak orang yang kayak kok gini sih? Iya kan. Kayaknya belum cocok kalau tapi menurut gue di album ini dia kayaknya mencoba berdamai terus kayak mencoba diramu jadi karya. Nah, gue suka akhirnya di track yang dirilis di bulan Juni kemarin. Apa tahu judulnya? Ini dia judulnya Tak Ada Tata Caranya. Karena memang tak ada tata caranya. Tak ada tata caranya. Tata cara apa nih? Tata cara dalam menghadapi kehidupan dewasa. Waduh, karena kita baru sekali hidup di dunia ini. Ya, liriknya. Iya. Ada itu juga. Itu dia. Jadi gue ngerasa kayak pas denger lagu ini tuh kayak kita diajak kayak merenungkan kehidupan beranjak dewasa dan sambil reminiscing nostalgic gitu loh kayak karena soundnya sound Disney. Yes. Kayak film musikal. Karena musikal. Gitu, ya kan? Albumnya ini emang lebih ke musikal. Iya. Mantap ya. Iya makanya. Jadi kalau mau dengerin urutan malah lebih nikmat berarti tuh. Bisa dari jadi. Intronya gitu ya. Iya. Iya itu emang harus didengerin biar meresap deh. Meresap ya. Jadi siapa tahu abis itu kalian setuju sama Naura kayak ya udah nggak ada tata caranya tapi ya udah ya jalani aja hidup ini.
susah banget loh. Gue sampai hari ini kayak kadang bayar pajak segini, segini gitu kayak Iya. pusing men jadi orang Ya dewasa. karena mungkin tiap generasi, tiap tahun aturannya berubah. Iya. Itu yang bikin kita pusing kalau misalnya kita tanya orang tua kita juga bayar pajak. Enggak, dulu nggak ada Cortex. Setuju. Gimana tata caranya buat? Benar. Gak ada tata caranya. Ya kan, jadi mungkin sambil ngisi Cortex sambil dengerin lagu Nora Ayu bisa. Bisa jadi. Makanya jadi Bisa jadi. mantap sih menurut gua Nora Ayu kita masukin di list musik tersaik di bulan Juni. Yes. Ya kan, yang pertama kita buka dengan tracknya Tak Ada Tata Caranya. Selanjutnya berarti ada di gua. Ini penyanyi perempuan lagi yang baru ngerilis album lagi. Ini kalau misalnya tadi Nora Ayu Musical, kalau ini albumnya itu lebih ke dia membawa ke era 2000-an. Dan yang tadi kayak gue bilang tadi, ini musisi turun gunung. Musisi besar yang akhirnya merilis di bulan ini gitu. Comeback gitu ya ke industri ya. Yes. Comeback ngiris. Yes. Siapa tuh? Itu ada Bernadia. Wah. Dia baru aja ngerilis album judulnya Semoga Hanya di Mimpi. Ini tuh rilisnya bertepatan dengan ulang tahun gue lagi kayak gimana ya? Itu jadi kado gue gak sih? Ini album juga ya? Iya album. Gila ya album kayak- semua ya dar ya. Happy birthday. Thank you Bang. Dan gue connect telat ngucapinnya seminggu. Tidak apa-apa. Maafin ya. Tapi di album ini yang paling gue sorot adalah lagu Wanita Tak Punya Malu. Dasar wanita tak punya malu, aku sedang bicarakan aku. Kenapa? Alias cegil kali ya. Bernadia di Kayaknya beda dia tapi di single ini emang beda daripada lagu-lagu lainnya sih menurut gua sih. Karena ini lebih ke ada nuansa R&B, pop R&B-nya gitu. Yeah. Ini emang kalian bakal antara suka banget atau enggak suka banget sama lagu ini karena beda daripada Bernadia biasanya. Kalau misalnya Bernadia biasanya ya ada gitar akustikannya segala macam. Dan pakai baju hitam. Baju hitam. Sekarang udah gak pakai baju hitam, sama Bernadia isi lemarinya nambah lagi. Pakai baju biru-biru sekarang ya yang agak earth tone, cewek bumi. Cewek bumi. Apa cewek laut? Cewek gila aja sih. Cewek gila aja. Kayak di lagu ini gitu kan. Lagu ini kayak mengingatkan gua sama lagu-lagunya. Lu tahu nggak ya? Jingga, Lingua. Oh iya. Zaman-zaman dulu. Iya. Mungkin yang lebih familiar Reza Artamevia. Iya. Era-era itu ya. Yang era-era yang era kaset. Grup-grup gitu. Iya. Cuman kalau di lagu ini cuman ya udah Bernadia aja. Ini cocok kalau misalnya ada teman-temannya buat nyanyiin ini nggak sih sebenarnya? Iya sih. Teman musisi gitu siapa gitu. Nora Ayu mungkin Sama teman. Siapa namanya? Raisa Anggiani mungkin yang sering sama dia lagi. Raisa juga kan, Raisa kan Juni kan. Ini Raisa yang mana nih? Raisa Oji. 220690 kan deh. 90 iya kalau itu iya. Kalau itu iya benar. Raisa ulang tahun. Kita awal bikin Iya quiz. betul. Bener 6 Juni. 6 Juni bener. 6 Juni. Iya benar. Tahun 90. Bener. Iya. Bener, tahun 90. Lah. Iya Raisa 9690 IG-nya. Oh, iya benar. Ya itulah. Dia lahir 90 dia. Iya. Gue masih percaya Raisa lebih muda lagi. Tetap cantik ya. Iya, cakep. Lanjut. Benar dia, maaf. Ini ngomong kakaknya ya. Sampai mana tadi? Sampai Juni Records. Sampai Juni Records, betul. Emang Juni Records gila sih langsung das. Kalau Mas Boim. Pas ngerilis album langsung banyak acara, banyak activity gitu. Kemarin sempat bikin activity pop-up zone di Citos. Nah, itu kayak gimana tuh? Gue nggak lihat tuh. Ada di kontennya Mosek, bisa kalian lihat. Bisa di recap ya. Ada. Di Citos yang tengah-tengah Citos itu kan karena kan lagu album ini bawa ke era 2000-an kan. 2000-an yang cocok di mana sih? Yang cocok di 2000-an yaitu di Citos. Nongkrong situ ya kan. Nongkrong. Pakai outfit tipi tamal ya kan. Betul. Raglan-raglan gimana gitu. Atau mohak-mohak. Bahkan sampai ada namanya mocit. Mohak Citos. Oh iya. Kalau lu googling tuh mocit. Mohak Citos itu trennya barengan sama rambut Ayu Sita yang Astro Boy.
Tahu nggak lo? BBB dulu. Ketahuan umur kita kalau Yoi. kita lebih lanjut ngomongin itu. Bener. Padahal si Benadia baru lahir di tahun segitu. Cuma berani membawa era 2000-an dia gitu. Dan seru sih kalau misalnya ngebawain mungkin EP gitu. EP tapi nuansanya kayak gini. Karena gue suka sih yang lagu Benadia yang ini. Semuanya gitu kayak gitu nuansanya. EP tapi yang nuansanya kayak gini. Gue penasaran sih. Bisa sih mungkin. Iya sih. Soalnya kayak balik lagi ke kakaknya Raisa. Dulu kan Raisa sempat ngerilis lagu-lagu yang bernuansa R&B. Kalau lu ingat, kayak sempat waktu itu ngerilis bareng Dipa Barus. Oh iya kan? Itu R&B banget kan. Iya. Atau nggak sama Kara Cenoa. Itu enak tuh. Di era-era itu kan Raisa sempat mampir ke ranah R&B banget kan. Iya. Yang mungkin kalau misalnya si Benadia mungkin bisa ke situ juga. Asik. Mencoba yang ya beberapa single tapi dengan nuansa kayak ini seru sih. Gak ada salahnya juga. Gak ada salahnya kan sih. kemarin juga udah cross barengan sama JKT48. Waduh, Iya kan? betul. Jangan dicoba ya, Der. Kita tunggu. Ya, itu pilihan gua Benadia lewat judul lagunya Wanita Tak Punya Malu. Loh, apa gitu ya? Kenapa? Kenapa punya malu ya? Ya kalau misalnya lu lihat lagi di ceritanya kalau dia tuh ya gua mau sama lu aja tapi si cowoknya bilang sorry selain lu gua masih ada yang lainnya juga kok gitu loh. Tapi si Benadia itu masih ngejar dia. Jadinya makanya wanita tak punya malu. Cowoknya nih cowok-cowok NPD gitu ya. Iya, aku sendirimu. Cowok-cowok NPD. Yo, tapi ini berikutnya gue punya list yang gak terlalu sempurna sebenarnya. Oke. Ada band yang sempat dihujat bisa-bisan, bahkan kayak banyak foto bentuk protes fansnya juga. Itu yang kayak kuburan gitu, batu nisan, dongker. Oh, berarti dongker ini. Dongker udah berarti. Dongker nih, dongker ada di track berikutnya. Bajingan kebaran. Baik ya kau Masuk neraka. Udah kalau ini apa? Kalau ini apa gitu? Untungnya bumi masih berputar. Oh, kok balik lagi ke Benadia? Nah ini dia, dongkar dengan lautan bunga warna terang. Lautan bunga berwarna terang, ku berharap punya di sana. Bukan dasarnya yang tajam, lalu berusaha hidup lagi. Lautan bunga warna terang. Gue masukin di musik tersaik bulan Juni. Itu seru banget sih. Video klipnya juga seru lagi. Iya kan? Dibuat ting 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 ting. Iya beda. Backgroundnya. Menurut gue nih gak banyak orang-orang yang bisa bangkit, bounce back dan bisa sebesar ini. Karena kita tahu waktu tragedi Delphi akhirnya nyalek gitu kan. Itu semua fans segala macam terpisah gitu kan. Iya. Ada yang benar-benar masih tetap dukung, ada yang kayak langsung Apa marah sih lo? besar gitu kan. Cuman akhirnya dia tetap berkarya dengan prinsipalnya, dan menurut gua ya yang namanya orang berkarya tuh memang nggak selalu punya kondisi lingkungan yang memang pas gitu, karena kita kadang nggak bisa milih kita lahir di mana. Betul. Tapi kita bisa milih untuk prinsip kita berdiri di mana, which is good itu menurut gua. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak gua nggak bisa bersuara nih karena keluarga gua orang ini, karena keluarga gua ini, itu salah ya. Harusnya tetap bisa bersuara. Masih bisa. Ya, contohnya yang kayak Delphi ini. Jadi kayak gue tetap salut sih. Jadi ya semoga tetap bisa moral kompasnya tetap ada di jalan yang benar. Asik. Dan lautan bunga warna terang ini menurut gue lagu yang cukup ngajak kita untuk joget bareng, terus kayak mosing, bahkan kayak crowd surfing juga. Jadi parah. Suka sih gue. Lu gimana dari sini lu? Gua ngeliat video klipnya aja kan, rame banget. Pada pakai topeng balaklava, apa sebetulnya? Iya. Balaklava gitu. Balaklava jadi ya. Kayaknya ratusan dongker. Apa sebutan ininya? Versi dongker? Balada dongker. Balada dongkap. Iya. Itu masuk ke video klipnya kayak rame penuh. Mungkin itu menggambarkan
lautan bunga kali ya. Iya. Iya nggak sih? Oh, bunganya ya itu. Iya itu karena si mereka Fansnya bertiga ngelihat fansnya itu. Oh, Bisa jadi kayak gitu nggak sih? bisa jadi sih. Jadi cocokologi aja kita mah. Yoi. Kalau misalkan enggak, ya udah kasih tahu Iya. aja ke kita. Iya. Atau mungkin dokternya bisa langsung klarifikasi. Wah, Iya, sambil interview di Mosaik. Yap. Katanya kalian bulan Agustus bakal ngerilis album ya? Nah, sekalian mungkin Boleh. kita main-main di sini. Ke Surya. Itu dia tadi ya. Ah. Lagu ketiga yang ada di Musik Tersaik di bulan Juni. Berikutnya dari Surya. Yang keempat, tadi kata lu ada masalah tentang nggak bisa bersuara, nggak bisa Iya, nggak bisa bersuara karena keluarganya ada keluarganya segala macam. hubungan apa. Iya, tapi lu mungkin bisa bersuara kalau misalnya lu punya biru pink. Ini ada lagu dari Metosa featuring Rina Nose yang judulnya Biru Pink. Biru pink. Kasih makan GSI dengan biru Bero bero pink, bero 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 pink, bero bero pink, bero 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 pink, bero bero pink, bero 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 pink. Aku segel boleh kamu pakai bero bero pink. Ini lagu juga cukup ajaib, gue denger lagu ini waktu lagi di tol lagi panas-panasan jam 11 siang Iya. gitu kayak. Iya. Menarik sih, emang kita butuh biru pink. Gue Biru kira pink. biru pink apa ya? Oh, Jujur, gue sempet nge-like tau. Iya, gue pikir kayak. pink hijau yang demo kemarin. Wih, ya oh kan? iya. Ternyata ini biru pink. Biru pink ya itu adalah biru warna 50.000 dan pink adalah duit 100.000. Itu maksudnya kayak gue sempet mikir loh, itu sempet Karena kita mikir bisa bilangnya merah biru. merah biru. Iya ini biru Tapi pink. bener sebenarnya lebih pink. Merah ungu, merah biru. Iya. Soalnya pas di awal langsung dihajar sama kayak anthem, saya kayak nge-rap gitu kan. Biru pink, biru 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 pink, biru pink, biru 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 pink kayak langsung nyantol tapi bentar ini maksudnya apa sih? Oh abis itu ada di verse pertamanya kayak lu mau kerja ngejar biru pink, Iya. lu sakit butuh biru pink, Iya. lu sekolah butuh biru pink, Betul. lu mau lagi apa-apa butuh biru pink gitu. Mau bikin video ini butuh biru butuh biru pink. pink. Terlibat masalah hukum gara-gara biru pink. Bener. Itu masalah duit yang ada yang di Cipete itu. Iya bener ya kan. Kejaksaan. Ketangkap OTT gara-gara apa? Biru pink. Iya. Aduh. Bisa langsung pakai rompi pink. Ai. Orang atau pink sih? Apa Pink beda ya? kalau Pink ya? kalau Oh, tipikor pink ya. Iya. Ini menurut gua diksi yang unik dan lucu dan langsung ngena banget sih. Jarang banget orang-orang make diksi ini. Iya. Gue setuju sih. Langsung ini bakal melekat sih. Semoga bakal kayak lebih ngebung lagi. Amin. Bakal dipakai sama sound TikTok gitu. Amin. Buat nyentil para manusia yang serakah Yang nimbun sama biru pink. keuangan. Iya menimbun biru pink. Kayak gitu. Ya liriknya cepet banget, repetitif, gampang hafal gitu. Catchy. Wow. Ya. Uhuy. Tapi Lu tau gak? bacaan liriknya nih. Apa? Lu lagi bacaan liriknya nih. Iya. Iya. Uhuy. Nggak ada. Tapi yang terakhir kayak, gue suka statement dari Metosa sih kayak, manusia tuh akhirnya lama-lama berubah. Jadi budak dari sesuatu yang mereka ciptain sendiri. Yaitu duit. Gitu kayak. Capek gak sih nyari duit? Tapi kalau misalnya nggak nyari duit, kita mau makan pakai apa gitu? Bingung sih. Serba salah jadinya. Jadi antara budak kemakan apa yang kita ciptakan sendiri akhirnya. Setuju. Gitu. By the way, sebenarnya Metosa itu tadinya dari Rina Nose tau. Kan ini Metosa featuring Rina Nose. Tadinya tuh ada Rina Nose masuk ke Metosa. Jadi tadinya mereka satu grup. Cuma Rina Nose keluar. Tapi tetap bikin karya bareng. Iya, itu yang gue salutin sih sama mereka sih. Walaupun mungkin gara-gara udah banyak kesibukan Rina Nose-nya. Jadi ya mohon keluar deh gitu. Jadi ini grup gitu berarti? Iya ini band Metosa. Ada band juga gitu. Asal Jakarta? Gitu. 2024 kalau nggak salah gue masih inget tuh. Bangun Orang Waras itu tuh anthem juga tuh.
di tahun 2024 dia biasanya nyentil-nyentil hal-hal politik, hal-hal kehidupan gitu lah. Menarik ya Reno Nose Iya. berani. Iya, tapi gue lupa akhirnya Reno Nose izin pamit cabut gitu. Cuman ya masih berteman. Dan akhirnya salah satunya rilisannya seperti ini. Masih ada, mereka masih bisa merilis karya bareng. Tuh ya, Volkawars cepetan bikin lagu Loh. sama Bin Alahat. Loh, kok tiba-tiba Volkawars? Mereka udah manggung bareng juga. Betul. Kan jadi ribet Betul. kalau nulisin featuring gitu kan. Iya sih, ribet ya. Gimana ya? Ya it's your choice, yang lo happy gitu kan. Yes. Track berikutnya, Ada siapa itu, Bar? ini juga salah satu musisi yang gua harap juga mereka bisa reuni barengan sama band sebelumnya. Oh. Kita nggak tahu ya. Cuman ya kayaknya menarik kalau reuni karena handphone gue pernah hilang pas lagi nonton bandnya dia. Iya, ini dia ada Turbo Kids teman-teman ya. Oh. Track berikutnya dari Turbo Kids, ini Kebosanan Usia Dini. Hapus hari-hari, ku hanya ingin menari. Minum lagi, mari minum lagi. Masuk di salah satu musik tersaik di bulan Juni. Selamat buat Turbo Kids. Ican Ican aka Pane. Ican Pane, aka mantan gitaris dari Pijar. Nah, dulu pernah banget waktu lagi nonton Pijar, gue observing segala macam, HP gue baru beli 2 hari, hilang bro, hilang. Oh iya. Iya, Di mana? di Kuningan City Hall. Oh, situ. Hmm. Oke. Hilang, gue cloud surfing, dicopet. Dan waktu itu si vokalisnya si Jack Iya. Romantic Echoes, dia sempat bilang ke gue, Bar, tau gitu lu bilang ke gue di awal, nanti abis itu kayak Bilang. dia pakai mikrofon, terus dia pengen orang-orang nutup pintunya digeledah. Waduh. Tapi gue nggak enak ya. Iya, kayak- iya. Tapi ya baiklah mereka, maksudnya willing untuk itu. Pijar, Aul, sama Jack sama Ican, gue respect lah sama mereka karena waktu dari pertama kali mereka ke Jakarta, Yap. itu gue sempat waktu mau di acara launching albumnya Pijar, itu mereka sempat minta tolong gue untuk jadi pemain bassnya. Oh iya. Karena pemain bassnya tuh nggak dibolehin berangkat ke Jakarta, terus akhirnya keluar lah. Gitu. Ini bertiga doang yang datang ke Iya, Jakarta. tapi akhirnya gue bersedia untuk jadi MC showcase-nya aja. Kirain main batu. Karena kalau udah kayak gitu kayaknya itu canon event tuh. Oh gitu. Kayaknya bisa timeline gue berubah tuh. Waduh, jadi tuh, musisi iya kan? banget. Cuman ya Oh, itu, gitu. jadi di situ sih. Tapi gue menikmati banget musik-musiknya Pijar dan Romantic Echoes pas rilis juga bagus. Dan Ican nih gue ngeliat cukup kerja keras gitu dengan Yap. kemauannya dia, dengan Yap. segala macam keterbatasan. Dia tetap ngerilis Turbo Kids secara continuous gitu dan bagus menurut gue. Di lagu Kebosanan Usia Dini nih, lu bisa dengerin riff-riff gitar yang Yap. mungkin agak lo kangen dari sound-soundnya Pijar. Tapi sebenarnya Ada di beda. sini kita Ada bisa di sini, dengerin. ada di sini. Iya. Kayak PGC terus kayak gue ngerasa di sini vokalnya Ican juga udah makin asik ya, Ih. ya kan? Yap. Terus, kadang memang kita suka merasa bosan gitu, lagi suka bingung mau ngapain, mau kemana-mana, terus kita melakukan rutinitas yang itu aja yang sebenarnya kita pengen keluar dari loop itu, pengen keluar dari lingkaran itu. Kita sadar kalau itu salah gitu. Dan kita pengen keluar dan lagu ini menangkap fenomena itu. Jadi menarik sih buat didengarkan. Yes. Jadi ya, Turbo Kids dengan Kebosanan Usia Dini. Itu ada di EP barunya dia. Kalau nggak salah namanya Fase 1 Disonansi. Tapi yang gua juga suka adalah single sebelumnya. Itu tentang dunia dan masa muda. Wah, itu gimana tuh? Itu juga seru juga. Ya kebosanan juga dia. Kayaknya emang bosan aja ya. Jadi kayak Bosan itu. Merayakan kebosanan aja intinya. menurut gue Gitu. ya menarik. Iya. Semoga makin banyak Iya, yang dengerin. iya, hilangin hari-hari, ayo kita menari, asik. Yang gitu kan. Ayo kita minum. Ya minum lagi. Ayo minum lagi. Minum bisa apa aja ya? Bisa Ini minum teh tarik bisa. air mineral, susu, jus, sih. Minum air putih biar sehat, ya nggak apa? Ya bener. Untuk orang-orang kayak gua sama Surya yang tidak minum alkohol, Itu. itu kadang menangkap lagu-lagu orang-orang yang mungkin maksudnya minum alkohol gitu ya. Ya, Tapi itu dengan asumsi yang lain. bener. Gue juga gitu sih. Kayak dengan kita dengerin lagunya Lomba Sihir gitu Iya. kan, yang sakit hati kan. Iya. Apa? Semua orang Kan. pernah patah hati. Sadar
Itu gak sih? Iya, yang perlu gak kurangi dirimu, yang perlu kurangi minum. Oh iya Kamu itu kan. Nah. Iya. Itu mungkin banyakin kurang-kurangin minum kopi karena kebanyakan kafein. Betul. itu yang di otak kita. Iya betul. Multitafsir, lagu tuh selalu multitafsir. Bisa aja, bisa kemana saja kita mah. Betul. Lagu berikutnya Sur, kasih tahu Sur. Lu udah masuk ke indie, gue punya lagu-lagu arah indie juga anjay. Itu ada Statelines lewat judul lagunya adalah All Night Talking. Ini mereka ngerilis di awal-awal Juni, 2 Juni kalau nggak salah gitu. Ini band Dream Pop asal Bekasi. Asal daerah lu dong berarti dong. Ini gue mendengar ini kayak langsung teringat sama The Marias. Oh. Lagunya dreamy pop gimana gitu. Suaranya lembut, terus gitar-gitarnya yang dreamy. Temponya yang mid slow. Iya. Itu bikin gua teringat sama The Marias. Cuman ini ya udah. Ini band indie. Iya. Bekasi yang harus sebenarnya panas, Jo. Yes, yang harus kalian antisipasi. Ya nggak sih? Kita lihat kayak gimana mereka akan soalnya gini, kan gua sekarang udah lama, nggak lama sih, maksudnya gue udah sering lihat di Koma kan, band-band yang tampil Koma M Block maksudnya ya di sini ya. Ini tempat kita selalu Koma M membuat Block. konten. Ya gue sering lihat band-band yang tampil di Koma tuh kayak gimana. Emerging artist gitu ya. Yes, crowd-nya kayak gimana, crowd audience-nya kayak gimana. Kayaknya Statelines ini harus kudu wajib main di gigs sih. Nah, Dia harus ditunggu sih. tuh. Dan kalau ada gigs-nya Statelines kita ramein aja gitu. Yes, betul. Dan pesan dari kita jangan pacaran satu band ya. Waduh. Nanti repot kalau berantem. Waduh. Tapi nggak tahu. Iya. Lanjut. Emang mereka pacaran satu band? Enggak tahu gua. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Kan ada cewek ada cowok di band. Betul. Tahu ada yang jatuh cinta. Wah. Kan? Tapi kata Bari kayak gitu ya, mending jangan. Jangan. Oke, ya. Cuman gua ngelihat di lagunya ini tuh ceritain tentang ada satu pasang yang ngobrol sampai tengah malam, sampai lupa waktu, mungkin sampai pagi gitu. Jadi udah terlarut dalam obrolan itu sampai larut malam, sampai larut pagi malam kan. Dan kita pernah kayak gitu pasti kan? Pasti. Jadi itu beruntung banget sih kayak menemukan someone to talk yang tepat, ya nggak sih? Iya. Kayak wah, jadi ya udah lupa waktu. Yang pas lagi ngobrol energinya nggak kayak buru-buru ngeliat HP gitu. Iya. Enak tuh. Iya. Cuman emang di liriknya ada kayak si cewek nanyain, ini jam berapa sih? Cuman si cowoknya bilang emang penting. Anjay. Terus habis itu ya udah ngobrol lagi kayak. Anjay. Dan lagu ini juga menggambarkan momen itu sih menurut gua, momen keintiman mereka berdua. Lagu ini dengan musik dan songnya itu dapat banget sih. Suasana intimasi mereka berdua. Saling ngobrol sampai larut pagi lah. Gitu. Itu dia ya, keintiman yang memotret keintiman dari ngobrol yang deep talk yang berkualitas. Yes, mungkin kalian yang menemukan someone to talk yang tepat, ini kayaknya soundtrack yang tepat. Anjay buat kalian dengerin. Menarik. Itu dari gua, Statelines lewat judul All Night Talking. Nah, tapi kan tadi gue juga merasa itu kan fase ya. Fase betul. Tapi memang ada fase yang kayak betul, ngobrol tapi seru banget itu kan. Ya. Tapi mungkin ada juga fase yang kita udah bosan, terus kita pengen pisah. Iya lagi. Nah, Ada lagi fase kayak gituan. ini di lagunya Rimar. Oh. Gue masukin, ya kan. Lagunya Rimar yang judulnya adalah Lost in Goodbyes. How can I stop thinking about you? Everywhere I go I see you. Lost in Goodbye ini gue masukin di list musik terbaik di bulan Juni ini. Kenapa gue masukin? Karena pertama kali gue dengerin, gue lagi sambil mandi gitu. Gue sambil mandi, gue lagu kan. Yeah. Oke. Terus kayak, wih,
vokalnya tekniknya bagus juga. Iya lagi. Itu kan. Kaget gue ada part yang itu ya. Iya kan? Tapi kayak gue ngerasa ini dengan porsi yang pas gitu loh. Bukan yang kayak show off abusing talent gitu. Enggak. Ini pas gitu. Jadi kayak dan pas gue dengerin, loh ternyata Rimak. Oh iya pas, jago emang. Juara 1 Indonesian Idol. Betul. Jadi menurut gue ini bagus sih. Dan gue sukanya sama Rimar adalah dia tuh tetap kerja keras gitu ya. Iya. Dia tetap konsisten berkarya dan tetap konsisten olahraga. Oh iya? Shout out buat Rimar Kalista ya. Oke. Iya, dia sering kayak ngeposting olahraga gitu. Oh iya. Terus dia pernah juga kayak keliling Bundaran HI yang bawa speaker nyanyi gitu. Promo-promo gitu, dan menurut gua gak banyak diva yang berani konsisten untuk kerja keras kayak gitu. Jadi itu appreciate banget. Jadi Lost in Goodbye ini menurut gua kalau lu kangen dengerin suara Ariana Grande yang technical gitu kan, yang tinggi-tinggi gitu, tapi versi lokal, nah ini bisa dengerin di Rimar Lost in Goodbye. Dan ini bagus lagu gue, jadi salut. Emang bersendawa dua apa enggak sih? Kayaknya menang. Jadi sekali lagi bagus buat Rimar Lost in Goodbye. Nah, Yes. kaget gue sih itu. Iya. Maaf ya. Enggak yang suaranya dia yang kayak party gimana sih? Gue lupa tapi Kita nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Rimar mending kesini aja, mampir nyanyi ke Mosaik ya. Yes. Rimar ya. Ngomong-ngomong soal kerja keras dan konsistensi, anjay. Gue juga ada lagu yang dia tuh menggambarkan kerja kerasnya dia selama berkarya. Itu ada Tensi. Oh, Lewat judul lagunya Makasih Tuhan. Ku menang, ambil gelas ku tuang. Tensi di lagu ini diproduserin sama si Dia. Ini tuh ada di album terbarunya Tensi juga yang judul albumnya Liga Besar. Bisa dibilang kalau misalnya lu dengerin ini, kalau suka banget, kalau nggak suka banget. Menurut gue bakal gitu sih, karena ini emang agak beda sama albumnya Puting Beliung yang menaikkan dia ya. Kalau Puting Beliung kan Tensi dan Jamesy, dan emang mungkin lebih kebanyakan percintaan. Kalau ini dia ngomongin diri dia sendiri, gitu. Tentang perjalanannya dia, achievementnya dia, terus kayak tantangan apa aja yang dia hadapi sampai akhirnya dia tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa. Tensi kita kenal udah dewasa, bukan kayak Norayu yang masih bocil. Kok gue tumbuh dewasa? Makanya tumbuh menjadi nyanyi cilik. Enggak. Jadi tumbuh menjadi penyanyi yang saat ini dikenal banyak kalangan luas. Maksud gue kayak gitu. Gue masih inget lagi panggung-panggung awalnya Tensi lagi. Oh ya, di mana? Ada dulu jadi ada acting kelasnya. Ada acting kelas dulu, Jamesy sama Naikila tuh ikut acting kelas gitu. Oh ya. Ada di Prosa namanya, terus kayak ada, itu masih pandemi. Oke. Ada anniversary Prosa, terus kayak dia jadi satu penampil ya untuk bawain lagu Garam Madu pertama kali, salah satunya di situ tuh. Oh iya? Iya, gue nonton kayak 2024 tafkir gitu berarti? ya pokoknya ya awal-awal gitulah ya. Oh. Gitu. Wow. Udah gak pandemi berarti ya? Agak mau mulai lengang gitu sih. Iya. Harusnya. Ya gitu. Iya. Gue inget jam-jaman gitu kayak respect sih. Respect, betul. Dan mungkin kalau di lagu ini dibantu sama si Dia yang udah tahu kualitasnya, kita tahu kualitasnya dia kayak gimana kali ya. Jadinya kita ya kalau misalnya lu denger ya akan ada yang suka banget, nggak suka banget yang tadi gue bilang. Dan itu setuju. Argumen lu itu tuh dirangkum di TikTok, ada beberapa postingan orang-orang yang ngerasa kalau album terbarunya Tensi, lagu-lagu satu lagu ini itu dibilang kualitasnya menurun. Banyak yang bilang itu. Banyak yang punya pemahaman itu, tapi kalau gue termasuk yang menyukai. Sebenarnya juga suka kan. Dan ini juga mematahkan malah argumen gue di episode musik tersaik awal tahun. Bisa kalian lihat di bulan Januari berarti ya. Yes. Gue bilang kayak gue udah mulai jenuh nih sama musik hipdut, dan mungkin kayaknya musik hipdut udah gak menarik lagi buat gue gitu. Tapi ternyata pas gue dengerin Tensi yang ini menarik. Dan mungkin kalau orang-orang yang mencoba menjadi hipdut itu baru yang gak menarik menurut gue. Oh iya. Tapi kalau di uji hipdutnya gue ngerasa
Ya menarik. Mungkin bukan DOG banget ya. I don't know. Mungkin ada yang pernah bikin hibrid-hibrid lain. Cuman ketika gue dengerin Tensi dan Nanti Normal, ramuan mereka tuh kayak tetap enak lagi. Gitu kan? Iya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Apa? Dari liriknya yang kayak wanita tuh tantangan. Ya memang. Wih, iya lagi. Memang Tensi harus hati-hati gitu karena pasti banyak wanita yang mendekati karena Fokus tuh kerja bukan perempuan, cuma cuan, kayak puan, yang tuan, gak ada lawan, makasih Tuhan. Jadi kayak Tensi udah mencapai titik ini nggak lupa juga untuk berterima kasih sama Tuhan gitu apa yang dia capai. Terus dia mengibaratkan sebagai sepak bola, dia tuh bermetafora, apa kok bermetafora? Maksudnya di album ini dia tuh mengibaratkan kayak sepak bola, perjalanan dia. Kayak kalau sepak bola ada latihannya kan, ada pertandingannya kan, ada masa-masa saling sikut sama lawan lah. Ya ini kayak dan akhirnya juara. Nah Tensi itu yang menggambarkan di lagu ini, makanya yang lucunya lagi kayak gue bilang tadi, kayak yang Akbar tadi bilang, kayak mungkin kenapa hidup yang anti normal lebih asik daripada hidup yang lainnya, bisa jadi karena kalau hidupnya anti normal karena backbone-nya itu adalah hip hop. Messi. Gue dari tadi gak ngeliat tiba-tiba. Messi nih yang curang. Kaget gue lagi ngobrol tiba-tiba anjir. Gue gak beberapa detik berarti tadi ya. Iya, apa gue pikir udah lihat aja. Enggak lagi. Lanjut. Kan lu ngomongin bola tadi, gue mikir. Oh iya. Iya, kita tanya Bang Messi gitu, harusnya. Bang Messi. Gimana nih menurut Bang Messi? Iya, gimana? Artinya apa Bang Messi gitu ya. Intinya itulah. Jadi ya mungkin karena backbone-nya itu dari hip hop. Jadi menurut kita enak. Kalau misalnya yang lain mungkin backbone-nya dari dangdut. Iya. Yang dibaksa masuk ke hip hop. Bisa jadi kayak gitu. Betul. Jadi ya ternyata yang emang udah backbone-nya kuat jadinya tetap bisa gampang dicerna. Itu dia. Ya itulah kalau gua Tensi emang aku sibuk latihan, mereka sibuk mainan. Iya. Just good. Iya, ini dia ngomongin, dia kan memetaforakan sepak bola ya ini. Soalnya tadi ada aku sibuk latihan. Terus ada kata-kata liriknya di congratulations. Terus kayak ada sekarang ku menang gitu. Gitu-gitulah. Jadi metafora bolanya tuh dimasukin ke lagu ini. Dari udah menang tetap ingat Tuhan, which is good. Karena biasanya orang-orang kita kan kayak ingat Tuhan pas lagi susah kan. Betul lagi. Apalagi rapper tuh banyak kan rasanya gitu ya, diri dia sendiri segala macam. Tapi ini kan kita rasa ada yang lebih besar daripada dia kan. Which is Tuhan. Jadi menurut gua ini salah satu lagu untuk bikin kita bersyukur juga. Jadi iya betul. Keren. Ya, ini pilihan gua ya. Pilihan gua mungkin kalian ada yang suka ada yang gak suka gitu kan. Cuma mungkin emang album Tensi yang ini lebih niche. Iya gak sih, lebih niche. Mungkin yang suka hip hop banget bakal suka gitu. Kalau misalnya orang awam mungkin dengernya lagu apa sih? Mungkin bisa juga kayak gitu ya. Ya gitulah. Congrats buat Tensi dan dia lewat judulnya Makasih Tuhan. Selamat. Yes. Tensi dan dia. Dan akhirnya kita di penghujung musik tersaik di bulan Juni. Yes. Ada siapa? Wow. Musik tersaik di bulan Juni jatuh kepada King. Penyanyi Indonesia, rajanya dari segala penyanyi di Indonesia, yaitu ada Tulus. Yes. Bukan King Nasar. Bukan. Tulus dengan Lah kok gue lagi jadi? Tulus dengan Teh Hijau. Selamat pastinya. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Gila. Hormati Ismail di luar sana ya, kalian dirayakan ini dengan
Sambil Yes. neteng matcha kalian, teh hijau kalian tuh kayak. Enggak, ini teh hijau tuh ocha apa matcha? Nah, Beda kan? gue tuh suka nge-search gitu sebenarnya apa Iya. bedanya ocha dengan matcha gitu. Kayaknya ini yang ke ocha gak sih? Ya teh hijau katanya. Teh Jadi hijau. kalau teh hijau, Hah? teh hijau itu nggak selalu dilarutkan, nggak selalu Tumbuk. ditumbuk. Jadi dari tehnya langsung diseduh. Bisa diseduh. Nah kalau matcha itu katanya Ditumbuk. ditumbuk langsung Iya. semuanya gitu katanya. Tapi Tapi kan ada juga ocha yang Iya. dilarutkan ya. Ya sama-sama hijau lah, jadi terserah kalian mau nyebutnya yang mana gitu. Iya. Intinya hijau. Nggak ada tulus ocha nggak ada, Nggak ada. tulus matcha nggak ada tulus teh Teh hijau. hijau. Nah. Iya lagi ya. Iya. Wow. Ya. Tapi apa bedanya sama green tea? Gak ada juga, ada teh hijau, tulus teh hijau. Ya. Ini lagunya sangat surya banget ya karena dia Iya belum ready untuk jatuh cinta Ah, dan dia merasa. tapi emang ada momen kayak gitu gua soalnya. Gue pun ada juga. Oh iya, pernah ya? Lu setuju banget. Kayak ada yang hilang dariku belakangan. Ada yang hilang, sparknya hilang. Ya. Apa gitu. Jadi akhirnya pas waktu gue dengerin ini kayak anjir iya lagi. Terima kasih Bang Tulus sudah menciptakan lagu ini kayak jadi oh iya ini gua banget gitu. Akhirnya apa? Akhirnya gue dengerin ini sambil merayakan udah. Merayakan fase hidup lu saat itu. Fase hampa itu. Iya. Sampai saat ini kayaknya masih deh. Ya bener. Gue pertama kali mendengarkan ini gue inget rasanya kayak gue pertama kali mendengarkan Kunto Aji yang terlalu lama sendiri. Kayak ternyata perspektif gue tuh dirayakan loh. Perspektif gue tuh nggak salah loh. Iya. Karena secara normal kan kadang orang yang sendirian mulu kan dikira boti, dikira LGBT, ya kan? Atau mungkin dikira jelek gak laku. Padahal mungkin kita punya segmennya kita masing-masing. Betul. Ya kan? Dan Emang mungkin kita punya hati yang lagi belum ready seperti lagu ini. betul. Emang kuncinya aja belum pas, belum nemu pintu yang pas gitu buat dibuka hatinya gitu. Betul. Dan dari lagu ini mungkin buat para musisi yang lagi belajar menulis lagu gitu. Yeah. Kayaknya emang kalian harus belajar dari Tulus deh, bener-bener deh kalian coba cek. Gue sampai emes loh sama liriknya kayak gila. Nah, lu ngomongin lirik ya, gue tuh ngerasa di lirik ini tuh Tulus bahasanya tuh agak lebih masih tetap indah tapi masih lebih bahasa ngomong. Oh, Apa kayak maksudnya kayak lebih casual berarti. lebih kasual iya. Biasanya kan indah banget gitu kan. Oh, iya. Tipis banget kan. Oh. Ini tapi kayak masih bisa lebih relate gitu. Ya sebenarnya juga Kayak ngomong. kayak ngomong, Kayak ada bahasa langsungnya ya. Benar. Kayak Mungkin yang di awal-awal kayak hari-hari berulang misteri lenyap senang itu kayak masih ya udah Masih normal, tulus nih, masih ya. tulus nih. bahasa standarnya Tulus nih. Iya. Mungkin dari sini ada yang hilang dariku belakang. Aduh ya. Ini nih ada. Apa? Mungkin aku sedang tak bisa gitu. Sedang apa? Aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka titik apapun siapapun, Enak tak banget. mungkin. Aku sedang tak bisa. Enak sih. Iya. Dan membuka hati untuk apapun gitu, Iya. ya apapun gitu, Iya. bukan siapa tapi apapun juga, Apapun. apa aja gitu. Gak ready untuk Nggak any ready, commitment. iya nggak ready. Ya spark tuh belum ya emang Gak di situ. harus ya ada waktunya lah kayak mungkin harus ada waktunya ntar kita ketemu hal itu. Cuma mungkin belum waktunya aja. Iya. Dan gak salah untuk terlalu lama sendiri juga. Iya betul. Yes. Daripada salah dengan orang yang tidak tepat ya. Betul. Setuju. Iya. Jadi itu Jadi yang bisa kita kendalikan adalah teh hijau di tanganku. Yang bisa kita kendalikan. sambil diaduk. Kenapa ya? Kenapa tiba-tiba ada teh hijau ya? Tapi gue sangat seneng dia memilih teh hijau jadi judul. Karena kalau judul yang lain kayak kerasa cheesy. Iya. Iya. Ini ya. Iya lagi. Menarik sih. Dan jadi signature-nya Tulus juga untuk sebuah lagu gitu. Kalau yang lain kan apa sih? Jatuh cinta atau enggak? Iya. Tak bisa gitu-gitu. Iya. Ini teh hijau kayak, teh hijau. Pas awal-awal kita ngeliat ada teasernya tipis-tipis gitu. Nah, itu teh hijau, gimana? teh hijau. Apa sih? Iya. Gimana sih lagunya gitu. Dan emang King beda sih ya.
promonya tipis banget lagi sumpah. Kasih tahu kayak Dia gimana. tuh baru Hamin 4 doang kalau nggak salah, Oh iya. cuman ngerilis teaser di ini doang di feednya IG-nya dia. Udah, habis itu nggak ada. Habis itu baru Hamin 2, Hamin 1. Terus hari H pun juga dibantu dengan labelnya kan, yang ngasih info teaser tipis gitu. Gila ya. Lu kalau misalnya lu inget meme ini nggak, meme yang King sebelah kiri, King yang apa yang raja Iya, tahu gue. yang duduk, yang kiri kanan ada ada orang-orang sujud gitu kan. ada orang sujud. Heeh. Menurut gua terus tuh yang di tengah tau. Yang megang itu Yang tengah-tengah. Kiri kanan siapa menurut lu? Ya karena Baskara. Baskara sih. Coba akhirnya Kayaknya Pam enggak sih? iya Pam masuk sih. Sejauh ini ya yang sekarang ini ya. Ya gitu-gitu lah. Iya. Jadi yang wow. Ya nggak sih? Selamat untuk mereka yang sudah punya tahta di musik Indonesia, semoga selalu amanat dan selalu menghasilkan karya yang berkualitas. Betul. Dan bisa memberikan motivasi untuk musisi-musisi lainnya menghasilkan karya yang kayak gini gitu loh. Speechless sih. Bagus. Sumpah speechless, kita gimana ya? Ya udah, itu tadi kita udah ngasih 9 lagu terbaik di bulan Juni. Kalian jangan lupa untuk kirim press release ke info@mausaik.com biar kita nanti kurasi. Kita bakal pilih 9 lagu terbaik di bulan Juli itu siapa aja sih gitu. Dan ada satu lagunya yang emang paling saik. Kalau sekarang Tulus. Teh hijau. Teh hijau. Dan gua Suryaye. Gue Aquari. Ketemu lagi di 9 lagu terbaik bulan Juli. Bye bye.